Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Fajar Custom Paint. Oke teman-teman, di kesempatan video kali ini kita akan nge-repaint bak mesin. Untuk nge-repaint bak mesinnya ini dari proses awal sampai proses finishingnya, di sini kita cukup menggunakan cat aerosol produk dari Diton Premium. Oke teman-teman, untuk bak mesinnya kondisinya seperti ini. Bak mesinnya ini sudah pernah di repaint dan ini akan kita repaint lagi. Dan karena catnya ini masih keadaan bagus, jadi untuk prosesnya ini cukup dilakukan proses pengamplasan saja. Hasilnya seperti ini setelah selesai dilakukan proses pengamplasan. Untuk amplas di sini kita menggunakan amplas ukuran 500. Dan yang selanjutnya setelah selesai diamplas, kemudian kita lakukan proses cat dasar atau cat epoksi. Untuk cat dasar atau cat epoksi, produk cat aerosol Diton Premium yaitu Primer Gris, kodenya 9120. Fungsi dari cat dasar atau cat epoksi ini yaitu sebagai dasaran ataupun sebagai pondasi supaya base coat ataupun cat intinya bisa awet ataupun tidak mudah terkelupas. Selain itu juga untuk antisipasi supaya tidak terjadi keriting. Untuk proses penyemprotan cat epoksi ini supaya lebih aman, apalagi buat teman-teman yang baru belajar proses pengecatan, sebaiknya disemprotkan secara tipis-tipis terlebih dahulu, diratakan sampai merata. Setelah itu didiamkan kira-kira sekitar 15 menitan. Setelah itu baru diulangi lagi untuk proses penyemprotan di lapisan yang kedua sampai merata, sampai medianya ini tertutup dengan cat dasar atau cat epoksinya. Setelah selesai disemprotkan cat dasar atau cat epoksinya, yang berikutnya didiamkan ataupun dikeringkan sampai cat epoksinya dipastikan benar-benar kering. Dan untuk proses pengeringannya supaya bisa lebih aman, jangan dijemur di bawah terik matahari ya teman-teman. Untuk proses pengeringannya bisa diletakkan di ruangan ataupun di tempat yang teduh. Setelah cat dasar atau cat epoksinya tadi sudah benar-benar kering, kemudian di sini kita lakukan proses pengamplasan. Untuk amplas di sini kita pakai amplas ukuran 800. Untuk memastikan cat epoksinya ini sudah kering atau belum, bisa dengan cara ditekan-tekan ataupun digores-gores menggunakan kuku. Jika cat epoksinya ini sudah tidak berbekas ataupun sudah tidak lembek lagi, berarti cat epoksinya ini sudah keras ataupun sudah siap untuk dilakukan proses pengamplasan. Untuk proses pengeringan cat epoksi Diton Premium ini lumayan cepat ya teman-teman. Untuk normalnya sepengalaman saya biasanya sekitar 1 jam cat epoksi ini sudah bisa dilakukan proses pengamplasan. Tujuan proses pengamplasan cat epoksi ini yaitu untuk menghaluskan ataupun meratakan jika permukaan cat epoksi ini ngulit jeruk ataupun jika terdapat bintik-bintik. Selain itu juga supaya base coatnya bisa merekat dengan maksimal. Oke, jika proses pengamplasannya sudah selesai, berikutnya dikeringkan. Setelah itu, kemudian untuk proses yang berikutnya, di sini akan kita semprot warna silver. Untuk warna silvernya di sini yang saya gunakan yaitu silver metallic, kodenya 9180. Tetapi jika teman-teman ingin menggunakan warna silver yang lainnya juga tidak masalah. Saya menggunakan warna silver ini karena menurut saya lebih bagus, partikelnya lebih kasar dibandingkan warna silver seri yang lainnya. Untuk proses penyemprotan warna silvernya ini cukup disemprotkan satu lapis saja ya teman-teman. Yang penting ketebalannya merata menyeluruh ke semua bidang. Setelah selesai kita semprotkan warna silvernya ini, kemudian kita diamkan terlebih dahulu kira-kira sekitar 15 ataupun 20 menitan. Setelah itu baru kita semprotkan untuk base coat yang berikutnya. Untuk base coat yang berikutnya di sini kita semprotkan candy merah, kodenya 9311. Untuk warna candy merahnya ini tidak disemprotkan menyeluruh ke semua bidang ya teman-teman.
karena nanti akan kita buat dua warna. Jadi untuk warna merahnya ini cukup kita semprotkan di bagian tengahnya saja. Jika penyemprotan warna candy merahnya ini dirasa sudah cukup, yang berikutnya kita diamkan terlebih dahulu kira-kira sekitar 15 ataupun 20 menitan. Kemudian yang selanjutnya akan kita semprotkan warna yang berikutnya. Untuk warna yang berikutnya di sini kita semprotkan warna candy biru, kodenya 9309. Jika proses penyemprotan base coat ataupun cat intinya ini sudah selesai, yang berikutnya dikeringkan sampai catnya ini dipastikan benar-benar kering. Dan untuk proses pengeringan juga cukup diangin-anginkan saja, jangan dijemur di bawah terik matahari. Setelah base coatnya ini dipastikan sudah benar-benar kering, untuk hasilnya seperti ini. Jika hanya ingin polosan, kemudian bisa langsung dilakukan proses pengakhiran, tetapi di sini akan saya buat motif terlebih dahulu. Dan untuk membuat motifnya seperti biasa, di sini saya menggunakan water slide decal seperti ini. Ini bukan kertas foto ataupun kertas HVS ya teman-teman. Ini namanya kertas water slide decal, kemudian di print menggunakan print laser ataupun print bubuk. Jika aplikasi water slide decalnya ini menggunakan cat warna putih, saat membuat gambarnya ini jika ada tulisannya ini harus dibalik seperti ini ya teman-teman. Jadi saat gambarnya ini kita pasang pada media, saat kita balik seperti ini, tulisannya tidak terbalik. Tetapi jika aplikasinya menggunakan clear coat, tidak perlu dibalik juga tidak masalah. Tetapi untuk aplikasi yang menggunakan clear coat, medianya harus berwarna putih. Jika medianya tidak berwarna putih, maka gambar ataupun tulisannya ini tidak bisa cerah lagi. Gambarnya ini akan mengikuti warna pada medianya. Oke, untuk cara aplikasi water slide decalnya ini, gambarnya ini disemprot ataupun dicat warna putih sampai gambarnya ini tertutup dengan cat putih. Untuk cat putihnya bebas, yang penting warna putih. Di sini saya pakai White Inokenza F9481 bintang 2. Untuk proses penyemprotan cat putih pada gambar water slide decalnya ini bisa disemprotkan sebanyak 2 lapis. Yang pertama disemprotkan secara tipis-tipis terlebih dahulu, kemudian didiamkan kira-kira 15 menitan. Setelah itu diulangi lagi untuk lapisan yang kedua. Setelah selesai proses penyemprotan cat putihnya, kemudian dikeringkan. Dan hasilnya seperti ini. Setelah cat putihnya tadi sudah kering, tetapi ini tidak kering keras ya teman-teman. Untuk keringnya kira-kira setengah kering saja ya teman-teman, supaya bisa lebih mudah kita pasang pada media yang tidak datar, karena agak elastis kalau setengah kering. Kalau terlalu kering kita pasang pada media yang tidak datar seperti ini agak sulit, terkecuali media yang datar. Maka jika cat putihnya ini terlalu kering juga tidak masalah. Tetapi untuk kelebihan, jika catnya ini setengah kering, water slide decalnya ini bisa merekat dengan maksimal pada medianya. Untuk cara aplikasi water slide decalnya ini, kita rendam ataupun kita celupkan ke dalam air. Jika kertasnya sudah basah, kemudian di bagian pinggir-pinggir gambarnya ini kita geser-geser seperti ini, supaya gambarnya bisa terlepas dari kertasnya. Karena di bagian pinggir-pinggir ini biasanya sedikit lengket, jadi untuk melepas ataupun supaya bisa terlepas, di bagian pinggir-pinggirnya kita geser-geser. Jika sudah bisa digeser-geser seperti ini, berarti gambarnya ini sudah terlepas dari kertasnya, yang artinya sudah bisa kita pasang pada medianya. Dan untuk memasang gambar water slide decal pada medianya ini, medianya terlebih dahulu kita basahi menggunakan air, dan selain itu juga kita beri sedikit sabun. Ini tujuannya
supaya medianya ini sedikit licin. Jika gambarnya tadi yang akan kita pasang belum pas pada posisinya, mudah untuk kita geser-geser. Jika gambar water cylindrical-nya ini sudah terpasang pada media, jika ada yang melipat, kita benahi terlebih dahulu bagian-bagian yang melipat. Jika sudah selesai, kita benahi yang melipat. Kemudian jika di bawah gambar ada gelembung-gelembung air yang terjebak, bisa kita bersihkan dengan cara kita gosok-gosok menggunakan bekas kertasnya atau menggunakan kain yang halus juga bisa. Setelah gambar water cylindrical-nya ini sudah terpasang dengan rapi, yang berikutnya kita keringkan. Jika nanti sudah kering, maka gambarnya ini sudah merekat dengan maksimal. Kemudian untuk yang berikutnya, di sini kita siapkan lidi dan juga cat warna putih. Di sini kita akan membuat motif seperti percikan-percikan cat. Untuk caranya tinggal kita tetes-teteskan saja di bagian pinggir-pinggir gambarnya menggunakan lidi. Setelah selesai kita buat motifnya, yang berikutnya dikeringkan sampai catnya ini dipastikan benar-benar kering. Untuk yang selanjutnya, setelah dipastikan benar-benar kering, kita lakukan proses pengekliran. Untuk proses pengeklirannya, di sini kita menggunakan clear gloss plus aktivator, kodenya 9128. Untuk proses finishing ataupun proses pengekliran di lapisan yang pertama ini, cukup kita semprotkan secara tipis-tipis terlebih dahulu, dan dimulai disemprotkan di bagian pinggir-pinggir terlebih dahulu ataupun di bagian yang ada sela-selahnya supaya nanti tidak ketinggalan. Setelah selesai, kita semprotkan secara tipis-tipis hingga merata menyeluruh ke semua bidang. Yang berikutnya kita diamkan kira-kira sekitar 15 menitan. Setelah itu baru diulangi lagi untuk proses pengekliran di lapisan yang berikutnya. Dan untuk hasilnya seperti ini ya teman-teman, hasil pengekliran untuk lapisan yang pertama. Kemudian kita diamkan terlebih dahulu kira-kira sekitar 15 menitan. Dan setelah kita diamkan selama 15 menit, kemudian untuk yang selanjutnya kita semprotkan clear coat di lapisan yang kedua. Don't wanna sleep in, cause I got something to prove. I gotta take what I hate and finally make a move. I think of you and all the shit you don't do. Well, I'ma make hella sure that I don't become you. I have no regrets, yeah, I'll tie up my chest. I'll never forget what it's like to be in debt. Been stabbed in the back bed, I'll show you what happens. Pass me the mic and I'll show you with action. I feel this pain, you already know. Turn that to gains, let my money show. I've got these things that I can't let go. Watch me turn this life into something that you could never own. I feel this pain, you already... Oke teman-teman, seperti ini hasil repaint kita kali ini. Repaint bak mesin menggunakan cat aerosol di tone premium. Setelah selesai dilakukan proses finishing ataupun proses pengekliran. Meskipun proses repaint bak mesinnya ini hanya menggunakan cat aerosol di tone premium, tetapi untuk hasilnya lumayan puas ya teman-teman, tidak mengecewakan. Dan untuk masalah ketahanannya, kalau menurut saya pribadi, ketahanan cat di tone premium ini sesuai dengan harganya ya teman-teman, karena harganya juga lumayan terjangkau. Karena untuk masalah ketahanan juga berpengaruh dari perawatan dan juga pemakaian. Oke,
buat teman-teman yang baru belajar di bidang pengecatan, yang kebetulan baru gabung di channel ini, jika teman-teman ingin sukses di bidang pengecatan, jangan lupa tekan tombol subscribe-nya, like, komen, dan share, serta aktifkan tombol notifikasinya, yang tujuannya supaya nanti teman-teman tidak ketinggalan apabila saya upload video-video terbaru. Karena di channel ini saya akan terus berbagi trik-trik dasar di seputaran pengecatan yang saya khususkan buat teman-teman pemula. Oke, cukup sekian dari saya, Fajar Custom Paint. Semoga video ini bisa bermanfaat. Salam sukses selalu dan sampai jumpa di video-video yang berikutnya. Thank you.